datang di Mas Boy di Jerman. Jadi hari ini kita ada tamu spesial namanya Fahma dan ya Fahma bisa kenalin diri dulu namanya siapa, lalu juga ngapain di Berlin dan sudah berapa lama di Berlin atau di Jerman. Oke, halo semuanya, nama aku Fahma. Sekarang aku lagi ambil kuliah master di jurusan Deutsch als Fremdsprache di Freie Universität Berlin. Oke, Deutsch als Fremdsprache itu artinya pendidikan bahasa Jerman gitu ya. Benar-benar. Oke, dan berarti bahasa Jerman kamu bagus dong. Mungkin ya. Oke, dan kamu sekarang lagi master ya atau S2 gitu ya. Oke. Dan ya, aku pikir mungkin banyak orang-orang juga yang bertanya gitu kan, mau les bahasa Jerman bisa nggak sih di kamu gitu? Bisa banget sih, soalnya aku juga sekarang selain kuliah juga sambil ngajar gitu di lembaga sama di privat sih gitu. Oke. Ya, nanti kalau kalian tertarik, kalian bisa kontak aja Fahma. Kamu itu di Jerman, pertama kali ke Jerman itu kapan dan ngapain? Jadi aku pertama kali ke Jerman itu tahun 2023. Waktu itu aku ke Jerman untuk ikut program volunteer. Mungkin teman-teman juga udah familiar sama namanya. Itu FSJ, jadi Freiwillige Sozialjahr. Ya, di sana aku di kota Karlsruhe selama 1,5 tahun sih aku ikut volunteer. Setengah tahun. Oke, namanya FSJ ya, Freiwillige Sozialisier. Itu bukannya biasanya cuma 1 tahun? Sebenarnya karena aku ikutan FSJ program incoming, itu namanya program incoming itu, jadi orang-orang yang ikut FSJ langsung dari luar negeri, itu minimal 1 tahun sebetulnya. Tapi bisa diperpanjang sampai 18 bulan. Waktu itu aku perpanjang sampai 18 bulan karena mau persiapan juga untuk daftar kuliah di sini gitu. Dan memang awal ke Jerman itu emang udah niat pengen kuliah gitu ya. Jadi kayak FSJ itu atau volunteer itu cuma sebagai batu loncatan aja. Bener banget sih, betul. Jadi memang karena aku sebelum datang ke Jerman tuh kan udah mulai ngajar ya, kerja ngajar. Terus aku mikirnya ini sih, kayak perlu lagi buat sekolah gitu, buat memperdalam lagi ilmu. Jadi aku pilih FSJ sebagai batu loncatan. Dan selama FSJ itu kamu kerjaannya ngapain aja sih atau volunteer itu kamu ngapain aja? Waktu itu aku ambil volunteer di bidang kesehatan. Jadi aku kerja di sebuah rumah sakit di Karlsruhe gitu. Dan kerjanya bantuin perawat gitu untuk ngerawat pasien, dan ya itu sih, bantuin perawat. Oke, jadi pas volunteer itu kamu di bidang kesehatan dan juga untuk membantu para perawat gitu ya. Kalau boleh tahu S1 kamu itu jurusannya apa sih? Aku S1-nya jurusan sastra Jerman di Unpad. Di Unpad. Jadi setelah lulus itu kamu udah bisa berbahasa Jerman ibaratnya ya. Lalu kamu datang ke Jerman untuk volunteer selama 1 tahun di bidang kesehatan, bantuin perawat, 1,5 tahun sorry, ya 1,5 tahun. Dan setelah itu kamu baru kuliah. Dan pas volunteer itu gimana? Menurut kamu itu menyenangkan atau enggak? Karena menurutku itu beda banget kan dari kamu jurusan sastra Jerman, terus juga jadi volunteer di bidang perawat itu pasti lumayan berat atau gimana? Iya benar. Jadi memang alasan aku untuk FSJ dulu sebenarnya karena untuk ini sih. Jadi ngenal budaya Jerman tuh kayak gimana sih. Terus eh, sambil ya buat memperlancar bahasa Jerman aku juga waktu itu. eh, Emang berat, memang betul, karena emang itu kan apa ya, bidangnya beda banget sama jurusan aku kan. Dulu aku pas dia satu itu belajar bahasa Jerman, sastra Jerman, terus waktu di Jerman sekarang di Karlsruhe itu ngebantuin perawat gitu kan. Memang banyak banget yang aku pelajari di selama FSJ, selain kita kenal sama orang-orang beneran gitu ya, orang Jerman gitu. Terus ya kita juga ngebuka diri buat apa ya, lebih terjun ke bidang sosial gitu kan, ngebantuin orang gitu. Ceritanya gimana sih setelah kamu selesai FSJ gitu, selesai volunteer dan akhirnya kamu lanjut kuliah? Karena aku pikir banyak banget sebenarnya orang Indonesia yang pengen kuliah juga, tapi mereka tuh kebingungan gitu, ini gimana caranya, terus juga mengenai biayanya gimana. Jadi kamu bisa ceritain nggak setelah FSJ itu kenapa kamu memilih untuk kuliah, terus gimana caranya? Ya memang
Tadi kan aku udah bilang ya kalau FSU itu sebagai batu loncatan aja kan sebelum aku kuliah. Dan selama FSU itu aku memang niatin untuk persiapan diri gitu untuk lanjut kuliah di sini gitu kan. Karena jurusan aku itu jurusan DAV yang mana itu perlu sertifikat bahasa yang tinggi itu kan ya. Jadi di sana pun aku juga sambil persiapan ujian gitu kan. Terus persiapan dokumen-dokumen juga gitu. Itu apa ya cukup memakan waktu gitu. Makanya aku perpanjang FSU untuk ini persiapan betul. Hmm. Dan waktu itu karena kalau aku cuman FSU setahun itu berhentinya ketika summer dan jurusan yang aku pilih itu cuman mulainya winter semester aja gitu. Dan untuk syarat kuliah di Jerman itu syarat bahasanya apa sih? Kalau kamu kan kuliah itu dalam bahasa Jerman, biasanya untuk sertifikat yang dibutuhkan itu sertifikat level berapa sih? Hmm. Jadi teman-teman juga bisa cek gitu ya di website jurusan masing-masing ada apa kemampuan bahasa apa yang perlu disiapin sebelum masuk kuliah. Kalau di jurusan aku itu mungkin hampir sama sama jurusannya lain yang berbahasa Jerman juga ya. Jadi minimal itu C2 untuk Goethe Institut, gitu, C1 untuk TELK atau boleh juga tes DAF gitu. Oke, dan sulit nggak sih sebenarnya sampai kamu berarti udah ikut ujian tes DAF atau TEL atau apa kemarin ujian? Aku ambil tes DAF. Tes DAF, Iya. oke. Dan itu sulit nggak sih untuk nyampe di tingkat itu dan menurut kamu gitu, setelah kamu kuliah S1 sastra Jerman untuk mengejar sampai tes DAF itu sulit nggak sih? Jadi di jurusan aku di sastra Jerman itu memang memerlukan syarat untuk lulus tuh hanya untuk sampai B1 aja. Jadi memang belum memenuhi syarat kan untuk masuk atau lanjut kuliah di Jerman. Makanya waktu FSJ itu aku juga manfaatin waktu untuk belajar bahasa Jerman lagi gitu. Akhirnya kamu di C1 itu, jadi kayak dari B1 sampai C1 kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Wow, oke, kekejar gitu ya. Oke, wow. Sambil ini sih, sambil latihan ujian kan aku ambilnya tes DAF kan. Terus ya apa latihan-latihannya dari tes DAF gitu. Dan waktu volunteer itu kamu ikut les bahasa Jerman atau kamu benar-benar belajar sendiri? Nah itu, jadi karena aku itu FSJ di bidang kesehatan yang mana itu kerjanya itu shift-shiftan, shift pagi atau enggak shift sore gitu kan, shift siang. Aku cari tempat kursus yang fleksibel tuh nggak ada ternyata. Jadi kalau misalkan mau intensif, ya harus pagi-pagi terus Senin sampai Jumat. Sedangkan waktu kerja aku nggak bisa kan, karena aku kadang dapat kerjanya pagi, kadang dapat kerjanya siang gitu. Jadinya aku terpaksa belajar sendiri. Oh, wow. Ya, 1,5 tahun belajar sendiri. Aku kayaknya agak sulit sih untuk aku ya. Karena aku tipikal orang yang harus belajar gitu lewat les. Kalau tanpa les terus juga aku ibaratnya kerja kayaknya akan sulit sih. Jadi kamu hebat banget nih. Tapi karena ini sih, karena kita kan setiap hari komunikasi sama orang Jerman gitu kan, dan itu ngebantu banget gitu. Tahu sebenarnya di FU itu jurusan pendidikan bahasa Jerman atau Deutsche Fremdsprache untuk skor tes DAF-nya mereka minta tinggi kan. Ada beberapa keterampilan yang mereka minta minimal nilainya itu 5. Ya kan? Dan berarti emang nilai kamu bagus. Dengar-dengar gitu ya. Kalau di Jerman kan kuliah itu butuh Sperrkonto. Sperrkonto itu semacam deposit biaya selama 1 tahun ke depan dan itu mahal banget, setahun itu sekarang 11.000 atau mungkin 200 juta rupiah. Dan itu kan kamu dari FSJ terus kuliah, itu kamu gimana tuh ngumpulin duitnya atau kamu bisa cerita nggak? Jadi waktu itu aku masuk ke daftar kuliah itu bukan pakai Sperrkonto sebetulnya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di website, mungkin ini nggak berlaku untuk semua kota ya. Tapi karena waktu itu aku daftar kuliah di Berlin, dan syarat kuliah di Berlin itu selain dari Sperrkonto, bisa juga dari dokumen lain gitu. Jadi bisa pakai beasiswa, bisa pakai apa Vertrag Nebenjob gitu, atau ada juga surat pernyataan dari orang tua kalau misalkan bisa membiayai anaknya selama kuliah yang ditandatangani oleh notaris. Dan kamu pakai yang mana tuh?
Nah, aku pakai yang itu, surat pernyataan orang tua. Oke, surat pernyataan orang tua. Tapi orang tua kamu di Jerman atau gimana? Orang tua aku di Indonesia, ya mereka kerja di Indonesia gitu. Dan memang kalau misalkan kita mau beantragan visum pakai surat pernyataan orang tua, jadi harus menyertakan juga slip gaji orang tua selama 6 bulan terakhir gitu. Hmm. Jadi kamu nggak pakai deposit gitu, kamu nggak pakai deposit, kamu nggak pakai beasiswa awalnya, kamu hanya pakai surat pernyataan orang tua dan orang tua kamu tuh di Indonesia dan mereka buat surat pernyataan kalau mereka membiayai kamu dan itu ditandatangani oleh notaris gitu aja. Iya. Oh, oke. Tapi pas kamu bikin visa itu nggak masalah sama sekali. Sebetulnya ini ya pegawai visanya itu sudah melihat gitu kan ya surat pernyataan orang tua, terus sudah mengecek slip gaji orang tua selama 6 bulan terakhir. Tapi mereka juga mengencourage aku gitu buat kamu di sini juga bisa gitu kerja atau cari beasiswa kan gitu. Terus aku juga meyakinkan mereka gitu kalau misalkan aku bakal bisa membiayai diriku sendiri di Jerman gitu. Tapi pada kenyataannya gitu kan kamu kan udah dapat surat pernyataan dari orang tua kalau mereka yang membiayai kamu dan kamu itu di Jerman berarti juga dapat uang dari orang tua atau kamu membiayai hidup kamu sendiri? Sebetulnya lebih ke kerja sih. Jadi kerja. Iya. Oke. Jadi kamu benar-benar membiayai diri kamu tuh sendiri gitu di Jerman. Iya, iya, beli sendiri. Wow. Jadi di awal itu memang untuk persyaratan aja gitu. Cuma buat persyaratan aja untuk administrasi, tapi untuk kenyataannya kamu di sini benar-benar kerja. Gitu. Betul. Kalau aku boleh tahu gitu, kamu di sini kerja di bidang apa gitu? Macam-macam sih sebetulnya. Aku sekarang kerja di druk firma gitu, itu percetakan betul. Terus aku juga putsen, jadi bersih-bersih di rumah orang gitu. Atau kadang kalau misalkan ada orang yang butuh bantuan untuk jagain anaknya gitu, aku juga kadang bisa gitu jagain anak mereka gitu. Wow. Jadi kamu lumayan multi talenta banget gitu ya. Banyak jenis pekerjaan yang benjoknya sih. Dengan kamu kerja tadi di bidang percetakan, lalu juga bersih-bersih dan juga jagain anak gitu kan. Itu kebayar nggak sih untuk biaya hidup selama di Jerman atau di Berlin? Apalagi Berlin itu mahal. Sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak, oke. Jadi aku juga tadi kan ya sambil ngajar juga, jadi ngajar online, sebetulnya lebih ke online gitu di sebuah lembaga sama privat gitu. Dan alhamdulillahnya juga dapat beasiswa sih. Akhirnya kamu dapat beasiswa. Betul. Oke. Kalau boleh tahu itu beasiswa apa? Jadi namanya Deutschland Stipendium. Betul, beasiswa Jerman. Oke, itu beasiswa apa sih? Dan siapa yang bisa daftar? Itu jadi beasiswa dari pemerintahan Jerman. Jadi sebagian dari pemerintahan Jerman, sebagian lagi dari sponsor individu gitu. Baik dari yayasan maupun sponsor individu gitu kan. Dan siapa aja itu bisa daftar? Betul, jadi siapa aja bisa daftar walaupun namanya Deutschland Stipendium, tapi nggak cuma orang Jerman, orang luar pun bisa daftar gitu. Dan kamu dapat sponsornya itu dari pemerintah Jerman gitu ya berarti ya? Atau dari, kalau kamu bilang tadi ada sponsor perorangan? Iya benar. Jadi sebagian beasiswa itu dari pemerintah Jerman, sebagian lagi dari sponsor individu. Jadi aku dapatnya dari seorang individu gitu. Berarti ada orang yang benar-benar ngebiayain kamu gitu ya? Iya. Oke. Dan itu pakai uang dia pribadi? Betul. Oh, wow. Uang pribadi. Itu lumayan banget. Berarti dia mungkin orang yang kaya raya gitu ya? Terus mau biayain kuliah kamu? Memang ada preferensi tertentu mungkin ya, orang tersebut membiayai orang lain gitu kan. Nah, sponsor aku ini kebetulan juga alumni dari FU dan dia sebelumnya itu kuliah di bidang bahasa. Jadi dia itu ingin membiayai orang yang kuliah di jurusan bahasa juga gitu dan di FU gitu, satu alma mater. Iya. Ini juga sebenarnya baru sih untuk aku karena aku sebenarnya tahu juga Deutschland Stipendium ini,
Tapi aku nggak tahu kalau misalnya beasiswanya itu bisa dari sponsor atau orang langsung gitu. Dan ini pas banget ke kamu, jadi kamu dapat beasiswa Deutschland Stipendium itu, dan itu dapat dari perseorangan. Jadi orang itu ngasih uangnya dari uang pribadinya dia ke kamu gitu ya. Wow, menarik juga. Ini juga mungkin kesempatan karena sebenarnya aku yakin banyak orang juga yang nggak tahu kalau misalnya kamu kesini kuliah ke Jerman, ke Berlin itu tanpa deposit ya, tanpa Sparkonto, tapi kamu ngajuin dengan surat pernyataan orang tua dan orang tua kamu di Indonesia gitu kan. Itu kayaknya nggak banyak orang yang tahu, dan kamu pas jalan kamu dapat beasiswa gitu dari Deutschland Stipendium ini. Dan ya aku pikir banyak orang yang belum tahu tentang itu. Dan kuliah di Jerman itu berat nggak sih sebenarnya? Menurut aku pribadi berat ya, karena kan aku di sini nggak cuman kuliah tapi sambil kerja juga, dan itu sih karena part kerjanya itu yang bikin apa ya, lebih sulit mungkin ya. Kalau misalkan yang dapat beasiswa full gitu ya, mungkin lebih bisa fokus ke kuliahnya gitu kan, fokus belajar gitu kan. Nah, mungkin itu sih lebih beratnya karena harus dua itu fokusnya. Kamu juga pertama kamu harus kuliah, terus juga harus mikirin uang juga gitu kan, makanya itu lumayan berat ya. Oke. Dan tadi kamu udah bilang kan kamu di sini ibaratnya datang ke Jerman, dan kalau aku lihat juga kamu kayak nggak ada privilege gitu kan untuk kuliah di sini, maksudnya secara material gitu kan, tanpa privilege ekonomi gitu loh. Itu bisa nggak sih sebenarnya? Iya, menurut aku bisa-bisa aja sih, bisa banget gitu. Yang penting itu kemauan kita gitu sama motivasi kita kan. Dan menurut aku juga privilege itu nggak cuma material aja gitu, tapi ada juga yang namanya support orang tua gitu. Mungkin aku eh, nggak punya privilege di bidang ekonomi yang mumpuni gitu, tapi alhamdulillah dapat dukungan orang tua gitu kan. Oke, maksudnya bukan orang tua dalam bidang moral gitu ya. Betul, betul. Nah, dan menurutku ini juga cukup menarik karena aku pikir banyak orang yang sebenarnya pengen kuliah tapi memang mereka terkendala biaya. Dan aku ngeliat kamu tuh pas aku tahu kamu di sini tanpa beasiswa awalnya, terus kamu tanpa spare foto, makanya nih mungkin informasi yang berguna banget gitu untuk orang-orang yang pengen kuliah di Jerman tapi mereka ada kendala itu. Dan aku juga pengen tanya nih, kalau aku lihat kan kayak kamu berhijab dan kuliah di Jerman, tinggal di Jerman dengan kondisi berhijab itu sulit gak sih sebenarnya? Sejauh ini aku nggak merasakan adanya kesulitan sih. Di kampus aku gampang untuk sholat gitu. Terus mereka juga respect banget ke perempuan berhijab gitu. Dan aku ngerasa itu bukan jadi penghalang aku buat kuliah di Jerman. Itu ini juga menarik banget, di kampus yang Fahma itu cukup mudah sebenarnya untuk sholat ya, untuk ibadah. Ada beberapa tempat yang emang sebenarnya itu boleh dibilang tempat ilegal ya, iya nggak sih, tempat ilegal untuk sholat. Bukan resmi dari Iya, bukan resmi, tapi kayak orang-orang atau komunitas muslim mereka kayak membuat tempat ibadah di sana gitu ya. Dan selama di Jerman kamu pernah semacam dirasisin gitu nggak sih? Sejauh ini alhamdulillah belum belum pernah sih kena rasisme atau kekerasan itu. Dan yang keenakan juga nggak ada. Nggak ada sih. Sejauh yang aku ingat nggak pernah. Karena menurutku ini menarik banget karena ada beberapa orang yang memang mereka itu katanya terkena rasis gitu dan juga mungkin diskriminasi karena menggunakan hijab segala macam. Kalau aku pribadi di sini, aku di Jerman aku juga muslim, tapi memang aku kan nggak berhijab karena aku kan bukan akhwat gitu, aku bukan perempuan. Tapi selama ini aku nggak pernah mendapatkan perlakuan yang negatif segala macam, dan kamu juga yang menggunakan hijab dan kamu nggak pernah mendapatkan komentar atau kayak perlakuan yang negatif dari masyarakat Jerman. Betul. Betul. Karena aku merasa juga Jerman ini negara yang cukup terbuka ya kan. Maksudnya di komunitas muslimnya juga lumayan banyak. Yang paling aku suka dari Berlin atau Jerman itu banyak toko-toko Turki juga ya. Iya, gampang buat cari makanan halal juga. Terus komunitas muslim juga banyak di sini gitu kan. Dan pertanyaan terakhir ini sebagai penutup, kamu bisa kasih kira-kira kata-kata penyemangat nggak untuk para orang-orang di luar sana yang pengen kuliah di Jerman tapi mereka
masih terbatas pada kemampuan ekonomi dan mereka nggak berani gitu berjuang. Mungkin pesannya ini sih, selagi kalian itu masih punya keinginan yang kuat buat kuliah di Jerman, aku yakin pasti banyak jalan gitu. Jadi nggak cuman terhalang biaya gitu kan. Pasti ada banyak jalan kok untuk kuliah di Jerman gitu. Teman-teman bisa lebih banyak cari tahu tentang beasiswa, terus informasi terbaru gitu kan. Apalagi sekarang Jerman itu lebih dinamis gitu ya, perubahan persyaratan kuliahnya tuh benar-benar sering banget berubah gitu. Mungkin dari perubahan syarat itu teman-teman punya kesempatan yang lebih baik gitu kan untuk di sini. Jadi ibaratnya kayak selama kita berjuang pasti ada jalan ya. Makasih banyak Fahma udah banyak cerita dan semoga cerita-cerita kamu ini bisa menjadi motivasi dan juga informasi untuk teman-teman yang membutuhkan. Dan ya untuk para penonton jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya biar aku tetap semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Dan makasih banget buat kalian yang sudah nonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!